Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ahibbati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehingga dapat berjumpa untuk melanjutkan kegiatan pelajaran fikih kita walaupun masih dengan secara online. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa kita ikuti dengan semangat, bisa kita ikuti dengan serius, dan terutama dengan niat yang ikhlas, sehingga dalam pembelajaran kali ini kita pun bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan, dan juga tambahan ilmu yang membuat diri kita semakin mengenal aturan Islam, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berbakti kepada orang tua dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, tidak bosan-bosan Ustadz mengingatkan kepada antum semua agar senantiasa mengikhlaskan niat dalam belajar. Karena tambahan ilmu yang didapat jika tidak didasari dengan niat yang ikhlas, maka ilmu tersebut hanya akan menjadikan pemiliknya sombong. Waliyadzubillah. Artinya, ilmu yang akan didapat bukannya mendatangkan kebaikan dan manfaat, justru mendatangkan musibah bagi pemiliknya. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa di setiap pembelajaran melihat kepada niatan kita. Apakah niatan kita sudah ikhlas, masih ikhlas, atau telah berubah dan terkontaminasi dengan niat-niat yang rusak seperti riya. Jika iya, maka marilah kita perbaiki kembali niatan kita agar senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, jika kita ingin menjadi pelajar yang sukses, penuntut ilmu yang berhasil, penuntut ilmu yang mendapatkan ilmu yang barokah, yang menjadikan dirinya semakin baik, semakin saleh, maka hendaklah ia selalu mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih penting lagi, ketika seseorang memiliki niat yang ikhlas dalam belajar, maka kebaikan yang ia dapatkan bukan hanya kebaikan yang datangnya di kehidupan dunia saja, tapi kebaikan tersebut pun akan juga datang sampai ia masuk ke dalam kehidupan akhirat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya ikhlas, hanya mengharapkan balasan dari Allah, dan sesuai dengan aturan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka hijrahnya ia dianggap sebagai hijrah
yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga balasannya bukan hanya datang di dunia saja tapi juga akan datang di kehidupan akhirat nanti. Namun siapa yang hijrah, niatnya bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, tapi niatnya untuk perkara duniawi, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Hanya sebatas duniawi saja. Tapi nanti saat ia masuk ke dalam kehidupan akhirat, maka tidak ada yang dia dapatkan dari balasan-balasan baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang mukhlisin. Nabi SAW pernah menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, akan tetapi niatan dia dalam menuntut ilmu bukan karena Allah Azza wa Jalla. Niatan dia karena untuk perkara duniawi. Kata Nabi SAW, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya ikhlas hanya mengharapkan balasan dari Allah, tapi seseorang malah mengharapkan selain Allah dalam menuntut ilmunya, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Dan Nabi SAW juga pernah memberikan peringatan. Kelak di hari kiamat nanti ada 3 kelompok manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Salah satunya adalah pemilik ilmu, orang yang belajar. Ketika ditanya kenapa dia belajar, tujuannya apa, dia pun menjawab, dia belajar, dia mengajar karena lillahi ta'ala, ikhlas. Tapi Allah Subhanahu wa taala membongkar niatannya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak. Engkau belajar, engkau mengajar bukan karena ikhlas, tapi karena mengharapkan perkara duniawi. Dan sungguh apa yang kamu harapkan telah terrealisasikan, telah tercapai. Dia dipuji, dia disanjung, dia dihormati, dia dielu-elukan, dia menjadi populer. Maka hari ini kata Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat tidak ada lagi balasan untuk orang tersebut. Karena apa yang dia inginkan sudah tercapai. Orang tersebut pun diseret oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan malaikatnya untuk menyeret orang tersebut dan mencampakkannya ke dalam jurang api neraka, wal iyadzu billah. Hebati fillah. Sungguh merugi orang yang ketika belajar, orang yang ketika menuntut ilmu, dia belajar karena perkara duniawi. Oleh karena itu, agar kita tidak menjadi orang yang menyesal di kemudian hari, hendaklah kita menjaga niat yang ikhlas dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Dan di antara kiat agar kita bisa senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu, minta kepada Allah keistiqomahan dalam ikhlas belajar. Minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun kita, sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, sebaik apapun kita, jika kita tidak meminta pertolongan kepada Allah, maka sungguh kita akan menjadi orang yang binasa. Minta sama Allah. Seperti yang Nabi SAW ajarkan di dalam doa setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat, dan tentu ilmu yang bermanfaat ini akan datang kepada orang-orang yang belajarnya didasari dengan niat yang ikhlas. Dan niat yang ikhlas itu bisa terpancar dari diri seseorang ketika dia belajar dan bisa diketahui.
Apa ciri-ciri orang yang belajarnya dengan ikhlas? Satu, dia menjaga adab. Ketika belajar dia menyimak. Ketika belajar dia mendengarkan. Serta mencatat poin-poin penting. Tidak terlihat dari dirinya ngantuk. Tidak terlihat dari dirinya banyak bercanda. Tidak terlihat dari dirinya sampai tertidur di dalam kelas. Kalau seperti itu, ngantuk, bercanda, apalagi sampai tertidur, maka niatan dia dalam belajar adalah niatan yang salah. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi ya ikhwah, harta yang dia keluarkan, waktu yang dia korbankan, tenaga yang dia curahkan, semuanya tidak bernilai apa-apa ketika dia tertidur, bercanda, bermain-main, ketika dia ada di dalam majelis ilmu. Oleh karena itu semuanya bersumber dari yang namanya niat ikhlas. Jika ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, ikhlaslah. Jika kita tidak mengikhlaskan niat, maka dampak yang kita dapat adalah dampak-dampak yang negatif. Wal iyadu billah. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan di awal tadi menjadikan kita semakin bersemangat dalam menuntut ilmu dan selalu mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita melanjutkan pembahasan pelajaran fikih kita, mari kita murojaah terlebih dahulu apa yang telah kita kaji di pertemuan lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas beberapa gambaran dari masalah-masalah ribawi. Penulis kitab Fikih Muyassar, beliau memaparkan beberapa muamalah atau beberapa jenis transaksi yang bisa kita nilai apakah transaksi tersebut termasuk dari transaksi riba atau bukan. Dan kita bisa menilainya ketika kita mengetahui kaidah yang membedakan mana perkara ribawi dan mana perkara yang bukan riba. Kaidahnya adalah jika barang yang dijual dan dibeli adalah barang yang termasuk dari barang-barang ribawi, emas, perak, uang, gandum, beras, kurma, biji jagung, garam, jika barang yang dijual belikan adalah barang yang termasuk dari barang-barang ribawi dan sejenis, emas dengan emas, uang dengan uang, beras dengan beras, maka ada 2 poin yang harus dipenuhi. Pertama, harus diserah terima secara kontan. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus memberikan secara kontan, tidak ada yang boleh menunda. Yang kedua, harus sama timbangan atau takarannya. Jika emas ditukar dengan emas, maka timbangannya harus sama dan pemberiannya juga harus kontan. Jika salah satu dari 2 poin ini tidak terlaksana, maka transaksinya akan menjadi transaksi riba. Kemudian, jika barang yang dijual belikan termasuk barang-barang ribawi tetapi penukarannya tidak dengan sejenisnya. Misalnya emas ditukar dengan uang ditukar dengan perak. Misalnya saja seperti itu. Maka hanya satu syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Serah terimanya harus kontan. Saya memberikan uang 500.000 dan saya akan mendapatkan emas 1 gram. Pemberiannya harus kontan. Jika tidak,
maka akan menjadi riba. Dan ini banyak dilakukan pada zaman saat ini, di mana seseorang mengkredit emas, bayarnya tiap bulan, diangsurin tiap bulan, tapi emasnya baru diberikan nanti pada saat sudah lunas. Ini riba. Jika barang yang ditukar memang tidak sejenis, tapi sama-sama barang ribawi, maka syaratnya satu, yaitu harus kontan. Kemudian penulis memberikan contoh-contoh. Di antaranya, apabila seseorang menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas juga, namun diserahkan bulan depan, maka ini haram. Saya punya emas nih 100 gram, bentuknya batangan. Saya juga punya emas 100 gram, bentuknya sudah menjadi perhiasan. Ayo kita tukar. Yang batangan nyerahin duluan, sedangkan yang berbentuk perhiasan nyerahinnya belakangan, bulan depan, atau minggu depan, atau besok. Nggak kontan. Ini haram. Karena walaupun timbangannya sama, tetapi serah terimanya tidak kontan. Ini riba. Yang kedua, jika seseorang membeli 1 kilogram beras, di mana pembayarannya dengan 1 kilogram beras juga, timbangannya sama, serah terimanya juga saat itu, maka ini boleh. Atau gambarannya, ya mungkin kita bingung, ngapain punya 1 kilogram beras ditukar lagi sama 1 kilogram beras. Buat apa tujuannya? Biar lebih gampang. Begini contohnya, misalnya kalian punya uang 100.000 rupiah dalam bentuk kertas. Sedangkan kalian butuh uang 100.000 rupiah tapi dalam bentuk recehan, kan ditukar. Nah ini lebih jelas ya. Jika ditukar nominalnya sama, serah terimanya saat itu juga, maka sah, boleh dalam hukum Islam. Tapi jika serah terimanya saat itu cuman ada pengurangan nominal, yang 1 lembar ngasihnya 100.000, sedangkan yang recehan ngasihnya 90.000, ini ada kekurangan. Nah yang kurang itu atau kelebihannya itu disebut dengan riba. Tayyib ahibati fillah. Kemudian penulis juga mengatakan, jika seseorang membeli $1 dengan harga 15.000 rupiah, ini kan nominalnya berbeda ya. Dolar cuma 1, rupiahnya 15.000. Boleh gak? Boleh. Ini kayak jual emas sama perak. Mau beli emas tapi bayarnya pakai perak, tentu peraknya lebih banyak daripada emasnya. Nggak apa-apa. Dalam hal ini ada kelebihan, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah harus serah terimanya saat itu juga, tidak boleh tertunda. Kemudian penulis mengatakan tidak boleh menjual dan membeli saham-saham bank ribawi, karena ia termasuk jual beli uang dengan uang tanpa adanya kesamaan takaran dan timbangan. Nggak ada kesamaan. Dan tanpa adanya serah terima. Kenapa menjual atau membeli saham bank ribawi kok nggak boleh? Satu, karena tidak adanya kesamaan nominal. Yang kedua, tidak adanya serah terima. Maka itu termasuk dari jual beli riba yang haram. Pada pertemuan yang lalu kita juga membahas tentang qard atau pinjaman. Kita semua sudah mengerti ya, pinjaman itu apa ya? Memberikan bantuan berupa uang kepada seseorang yang membutuhkan, dengan syarat orang yang meminjam tersebut akan mengembalikannya lagi pada waktu yang disepakati. Dan ini termasuk perbuatan yang baik. Karena ini termasuk di antara bentuk saling tolong menolong. Barang siapa memberikan pertolongan kepada orang lain, maka dia berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dalam hadis yang sahih juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa memberikan pinjaman sampai 2 kali kepada seseorang, maka yang kedua itu dicatat oleh Allah sebagai sodakoh, bukan pinjaman lagi. Ini merupakan kebaikan ya, yang hendaknya kita lakukan. Karena kebaikan ini akan mendatangkan banyak manfaat sekali. Namun, dalam memberikan pinjaman uang ini, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, siapa yang memberikan pinjaman, maka dia tidak boleh ngambil manfaat. Ya, mensyaratkan manfaat untuk dirinya. Contoh, ada seseorang datang kepada pemilik uang dan ia membutuhkan pinjaman. Kata pemilik uang, boleh saya pinjemin, tapi dengan syarat kamu bolehin saya minjem kendaraan yang kamu punya selama 1 pekan. Ini nggak boleh. Atau dia bilang dengan syarat saya boleh numpang di rumah kamu dengan biaya gratis. Ini nggak boleh. Ketika kita memberikan pinjaman, ingat, dasar dalam memberikan pinjaman adalah bantuan, bukan nyari untung. Dasar dari memberikan pinjaman adalah memberi pertolongan, nolongin orang, bukan nyari untung. Makanya balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang memberikan pinjaman, balasan-balasan yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika seseorang memberikan pinjaman uang, sudah jatuh tempo, kemudian ditagih tapi belum punya uang, dia tambahin lagi tempo waktunya, maka setiap hari dia seolah-olah orang yang selalu bersodakoh, dapat pahala sodakoh setiap harinya. Padahal cuma minjemin yang nantinya pun akan dikembalikan, dengan catatan jika dia meminjamkan didasari dengan membantu, menolong, bukan mencari untung. Kemudian yang kedua, hendaklah orang yang memberi pinjaman adalah pemilik harta. Pemilik harta. Dan dia termasuk orang yang boleh bertindak dalam hukum Islam. Siapa orang yang boleh bertindak? 1, dewasa. Ini kriterianya. Kriteria kedua, berakal sehat. Kemudian yang ketiga, dia termasuk orang yang tindakannya bijak, bukan orang yang boros. Jika 3 kriteria ini sudah ada dalam diri seseorang, maka dalam hukum Islam dia dianggap sebagai orang yang sah bertindak, boleh bertindak. Harus pemilik harta dan dia boleh bertindak. Ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita minjem uang sama anak kecil, hendaknya itu dijauhi, dihindarkan, ya, dihindarkan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mensyaratkan tambahan nominal. Jika seseorang meminjam 100.000, maka tidak boleh meminta kepada si peminjam itu untuk membayar hutangnya sebesar 120.000 atau mungkin 100.000. 100.000. Dilebihin 1.000 perak doang, tetap nggak boleh. Yang 1.000 perak itu akan menjadi riba. Namun ahibati fillah, dalam perkara ini, jika seseorang memberikan tambahan, jika seorang peminjam memberikan tambahan secara sukarela, bukan karena syarat yang diberikan oleh pemberi pinjaman, bukan pula kode atau sinyal yang diberikan oleh pemberi pinjaman, tidak. Dari awal pemberi pinjaman sudah betul-betul ikhlas memberikan pinjaman
tanpa syarat, tanpa embel-embel, tanpa tambahan biaya. Tidak ada, udah betul-betul dia ikhlas, kembalikannya pun dalam jumlah yang sama. Kemudian ketika peminjam datang ingin membayar, dia datang sambil bawa buah misalnya, sambil bawa hadiah, atau dia lebihin, dia minjemnya 1 juta, dia kembaliin 1.050.000 rupiah misalnya, boleh nggak? Silahkan jika itu datangnya dari sukarelanya dia. Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam unta muda kepada seseorang. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membayar, unta yang dimiliki tidak ada unta yang muda, justru untanya sudah bagus-bagus, usianya sudah matang, sudah usia dewasa, lebih baik artinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika bayar hutang dia bayar dengan yang lebih baik. Penulis mengatakan bila yang berhutang, yang minjem, membayar kepada pemilik hutang dengan bayaran yang lebih baik daripada yang dia pinjam, atau memberikan tambahan, tapi tambahan itu tanpa syarat, tanpa diniatkan, bukan bunga, maka tambahan tersebut, kata penulis, hukumnya sah. Karena ini adalah pemberian sukarela. Ya, pemberian secara sukarela. Ini boleh. Taib ahibati fillah. Kemudian perkara terakhir yang harus diperhatikan dalam pinjam meminjam adalah orang yang meminjam, status pemberi hutang adalah orang yang memiliki harta yang dia hutangkan, dan dia tidak boleh menghutangkan harta yang tidak dimilikinya. Ya, pemberi hutang tidak boleh menghutangi sesuatu yang bukan miliknya. Nggak boleh. Ada uang titipan misalnya, punya orang lain, dia cuma dititipin. Boleh gak dia utangin ke orang yang membutuhkan? Tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Terus gimana kalau dia terdesak? Ya harus bilang sama pemilik aslinya, boleh gak uang ini dipinjemin? Ini ada kenalan saya, insya Allah amanah, dia sedang butuh uang, ada kebutuhan, boleh gak? Kalau kata pemilik aslinya boleh, silakan pinjamkan. Tapi kalau kata pemilik aslinya jangan, ya tidak boleh. Ingat, yang dititipin gak boleh memberikan pinjaman. Atau dengan bahasa lain, tidak boleh memberikan barang yang bukan miliknya sebagai pinjaman. Tidak boleh meminjamkan barang yang bukan miliknya. Baik ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah dengan demikian selesai sudah murojaah kita tentang pelajaran-pelajaran yang kita bahas pada pertemuan lalu. Mudah-mudahan dengan dimurojaah seperti ini kita kembali mengingat. Ingat ya ikhwan, sekali lagi, setiap pembelajaran itu saling berkaitan. Kalau kita nggak paham dengan pelajaran sebelumnya, maka akan lebih sulit memahami pelajaran yang sesudahnya. Kalau kita lupa dengan pelajaran sebelumnya, maka kita juga akan sulit memahami pelajaran yang selanjutnya. Oleh karena itu, harus selalu kita murojaah. Dan penting bagi antum semua untuk senantiasa memurojaah pelajaran-pelajaran. Ketika sampai di asrama, antum baca lagi apa yang antum pelajari pada hari tadi. Makanya perlu dicatat. Kalau antum mencatat poin-poinnya aja di buku tulis antum baca, oh iya, tadi yang dibahas ini langsung keingat semuanya. Padahal yang antum tulis cuman khulasahnya saja, tapi semuanya akan keingat sama antum. Setelah antum memurojaah pelajaran hari tadi, antum murojaah lagi pelajaran-pelajaran yang akan dibahas esok hari.
Begitu ya ikhwan. Ini adalah bentuk keseriusan kita dalam belajar. Kalau kita lakukan yang seperti ini, maka insya Allah kita akan menjadi penuntut ilmu yang berhasil. Ikhwan, kalau kita sudah bersungguh-sungguh dalam belajar, Allah pasti bukakan pintu dan jalan yang lebih baik lagi untuk kita dalam belajar. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa nggak mungkin bisa masuk ke Jamiah Islamiyah di Madinah. Wah, saya mah kayaknya nggak mungkin bisa sekolah di sana. Lah ya ikhwan, kalau kita betul-betul serius, sungguh-sungguh dalam belajar, hal yang mustahil pun akan menjadi mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ayat yang selalu sering kita baca biar kita semangat dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam meniti jalan yang kami ridhoi, tentu kami akan bantu dia ke arah yang lebih baik. Lanahdiyannahum subulana. Kita akan berikan petunjuk, kita berikan kemudahan, kita berikan kelancaran bagi orang tersebut. Baik, kalau kita betul-betul memiliki niat yang tinggi dalam belajar, buktikan niatan tersebut dengan kesungguh-sungguhan cara belajar kita. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Riwaul Furqan, untuk selanjutnya mari kita bahas bab yang baru. Baik, selanjutnya adalah bab keempat dari fikih muamalah. Ini adalah ar-rahan. Rahan itu artinya penggadaian, menggadai. Ya, kalau bahasa sekarang disekolahin. Mana BPKB kendaraan antum lagi sekolah? Maksudnya adalah lagi digade. Baik, kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan penggadaian dan bagaimana hukum Islam terhadap penggadaian ini. Baik, agar lebih jelas, mari kita buka kitab Fikih Muyassar. Taib, ini dia. Penulis mengatakan al-babur rabi'u, bab yang keempat, firrahni, tentang rahan. Wa fihi mas'alatani, dalam bab keempat ini yaitu tentang rahan yang artinya penggadaian, ada dua masalah yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi, pengertian dari rahan itu apa dan dalil-dalil yang menyatakan bahwa rahan termasuk syariat dalam Islam. Baik, yang pertama pengertian ar-rahnu ja'lu ainin maliyatin wathiqatan bidainin. Artinya menjadikan harta benda, ja'lu ainin maliyatin, menjadikan harta benda wathiqatan bidain, sebagai jaminan untuk utang. Nah, dengarkan ya. Menjadikan benda berharga sebagai jaminan dalam hutang piutang. Jaminan, penguat. Biar orang lebih percaya kalau kita pasti mengembalikan utang yang kita pinjam, berikan dia jaminan. Nih jaminannya nih. Misalnya surat kendaraan kita. Kalau misalnya nanti sampai nggak dibayar surat kendaraan kita, kendaraannya dijual,